Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Permana, NIM 2002051. Dari jurusan Administrasi Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang bisnis plan. Pertama, pengertiannya. Wirausaha itu dimulai mau tidak mau, bahkan hampir seluruh aspek pekerjaan di dunia membutuhkan rencana yang matang. Rencana tersebut disertai dengan banyak hal yang harus ada di dalamnya, mulai dari ide, inovasi, kreativitas, waktu, dan pencapaian. Itu semua ada dalam sekesar rencana yang kita buat. Ketika kita berencana merealisasikannya atau mewujudkan ide-ide yang ada di kepala kita dalam satu tindakan atau pekerjaan, nah realitasnya kita dihadapkan pada beberapa kemungkinan, diantaranya pekerjaan kita berhasil sehingga kita mendapatkan uang atau materi, pekerjaan kita menjadi gagal dan kita harus memikirkan kembali apa rencana berikutnya. Maka dalam konteks ini, kegagalan ini, kita akan kehilangan banyak modal. Seorang wirausaha, khususnya wirausaha baru, cenderung melakukan kegiatan yang kita sebut trial and error atau uji coba. Istilahnya, kalau dicoba begini ya untung, kalau tidak ya rugi. Tapi jika usaha yang kita lakukan gagal, biasanya para calon wirausaha akan beralih ke usaha yang lain. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Jika gagal beberapa kali, kadang mereka berhenti melakukan usaha, bahkan cenderung menyerah tanpa melakukan evaluasi apa yang sudah mereka lakukan, kenapa mereka gagal. Sementara ini yang menjadi standar ukur rencana ini dibuat, dan ini pula yang seringkali tidak diindahkan oleh pengusaha muda atau mereka yang mencoba melakukan trial error kemudian setelah beberapa kali angkat tangan ya sudah menyerah, padahal itu justru menjadi kekuatan ketika mencoba, atau mereka mencoba dievaluasi langkah untuk mendeteksi kesalahan apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi agar memperbaikinya. Salah satu para ahli mengatakan bahwa seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan sebenarnya merencanakan kegagalan hidupnya. Namun pengusaha yang tidak mengalami kegagalan justru adalah pengusaha yang menyisihkan waktu untuk mengkaji semua strategi, menggunakan informasi untuk menguji kebenaran orang yang membuat perencanaan. Kemudian dia tidak tahu apa isi dan kenapa rencana itu dibuat. Sebenarnya itu kegagalan dari awal. Makanya jika ingin maju, tergantung sejauh mana rencana itu didesain secara matang. Dan itu adalah langkah awal gagal itu kemudian prospeknya dievaluasi untuk memperbaiki langkah berikutnya. Ada beberapa hal yang perlu disadari dalam bisnis plan. Merupakan dokumen. Jadi namanya perencanaan atau bisnis plan adalah suatu dokumen yang harus dipersiapkan oleh seseorang bisnismen atau sebelum melaksanakan kegiatan bisnisnya. Jadi jauh sebelum kegiatan bisnis dilakukan, mereka sudah punya yang namanya dokumen rencana ini atau disebut bisnis plan. Walaupun bisnisnya beragam dalam aspek produk atau jasa yang diberikan, setiap rencana bisnis ini mau tidak mau harus disadari. Jadi banyak elemen yang muncul dalam elemen pokok tersebut. Kalau dikumpulkan paling tidak begini adalah beberapa elemen. Deskripsi bisnis. 1. Deskripsi bisnis. 2. Harus ada kejelasan dari deskripsi bisnis tentang apa dan bagaimana, gambaran yang harus jelas. Kemudian produk, barang atau jasa harus pasti. Barang jasa apakah. Yang ketiga, analisis pasar, rencana pemasaran. Jadi harus bisa menganalisis kondisi-kondisi yang menjadi target market atau pasar. Yang keempat, meski ada rencana produksi, bagaimana cara rencana produksi ke depan, jangka pendek, menengah atau panjang, itu harus dipikirkan. Yang kelima, analisis keuangan. Uangnya sumber dari mana, digunakan untuk apa, produk bagaimana, dan kalau seandainya terjadi begini apa yang dilakukan, masih ada safe atau tidak ketika terjadi kegagalan uang berikutnya. Dari mana analisis keuangan, termasuk sumbernya dari mana, apakah melakukan peminjaman. B. Tujuan dan fungsi membuat rencana. Meskipun telah diusahakan didesain sedemikian rupa, tapi yang jelas seseorang membuat rencana itu memiliki banyak tujuan, diantaranya pertama sebagai panduan bagi seorang berusaha untuk melaksanakan usahanya, jadi ada kejelasan. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi kelemahan, bagaimana jika trial error terjadi dan bagaimana diperbaiki dan
dikalkulasikan kemudian disempurnakan untuk ke depannya. Ketiga, sebagai pedoman bagi pihak eksternal dalam menilai kondisi usaha yang kita lakukan. Dan ini rancangan usaha yang baik sebenarnya dari bisnis plan bisa dilihat harusnya bisa memberikan keyakinan pada pihak calon pendanaan modal ini, katanya dengan analisis keuangan terhadap kreditor, investor untuk menanamkan modal kepada usaha, jadi mereka punya keyakinan bahwa mereka tidak akan rugi menanamkan modal dengan Anda. Keempat, sebagai dasar dalam memaksimalkan berbagai sumber daya yang kita punya yang telah dimiliki, juga sekaligus memberikan dokumentasi terhadap perusahaan kita sendiri sebagai seorang pengusaha tentang kondisi investasi usaha yang kita miliki. Jadi ini dasar untuk kita memaksimalkan semuanya, sehingga dari kelihatan ini sumber daya yang harus bagaimana bisa kita desain dari cara bisnis plan ini. Ciri-ciri dari perencanaan bisnis plan yang kita anggap baik. Pertama, yang ketika usahanya fokus pada visi, misi dan tujuan termasuk kegiatan usaha yang dilakukan, jadi kita tidak terurah dengan justru meraba-raba. Yang kedua, perencanaan usaha itu sebenarnya baru dikatakan baik ketika memiliki rasionalitas dan fakta yang aktual yang harus masuk akal. Jangan menandai terlalu tinggi. Realistis ada artinya kalau yang ide kreatif yang luar biasa, tapi ide kreatif tidak sekadar wah tanpa dilakukan. Yang ketiga, perencanaan usaha dipersiapkan untuk tindakan sampai kelanjutan serta mempertimbangkan kondisi dan prediksi keadaan di masa yang akan datang. Yang keempat, bersifat operasional, itu sederhana dan mudah dilakukan. Baiklah, sekian pembacaan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.